Salam saudara-saudaraku semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menghantarkan kita di semua aktivitas kita. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk menghantarkan kita di dalam berbagai aktivitas yang akan kita lakukan. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel menjadi satu bangsa yang besar, satu bangsa yang makmur, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat sejarah dari bangsa atau umat Israel, itu adalah rencana Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, lalu menjadikannya menjadi suatu bangsa yang besar dan suatu bangsa yang selalu mengalami kemenangan dari musuh-musuh mereka karena Tuhan yang selalu membela mereka. Dan pada hari ini firman Tuhan diberitahukan kepada kita, di mana Tuhan juga mau menunjukkan kasih-Nya kepada umat tersebut. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah bangsa yang besar tersebut tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan? Apakah bangsa Israel yang menyaksikan bahwa Tuhan Allah yang menolong mereka adalah Tuhan yang hidup? Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umat itu tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang telah menolong mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena umat Israel atau saya katakan bangsa Yehuda tidak lagi bersandar kepada Tuhan Allah, tetapi mereka dipengaruhi oleh agama-agama atau Baal, Allah-Allah palsu yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka bersandar ke sana, lalu kemudian mereka juga bersandar tidak lagi hanya kepada Tuhan, bahkan pada waktu itu di dalam menghadapi musuh-musuh mereka, Yehuda mulai menyandarkan harapan mereka kepada bangsa Mesir. Padahal dahulu bangsa Mesir adalah musuh mereka dan Tuhan Allah yang memenangkan mereka dari pengalaman yang tidak enak terhadap bangsa Mesir. Tapi sekarang menghadapi musuh-musuh mereka, mereka mengandalkan Mesir. Dan Tuhan Allah mengingatkan mereka bahwa apabila mereka bersandar kepada Mesir, maka mereka akan mengalami kekalahan terhadap musuh-musuh yang akan menyerang mereka. Dan firman Tuhan ini juga memberitahukan bahwa Tuhan itu begitu belas kasih, Tuhan itu begitu sangat sayang mengasihi umat tersebut, sehingga dikatakan bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi dan Dia mau menunjukkan kasih-Nya kepada umat tersebut. Dan Dia juga akan bangkit hendak menyayangi umat tersebut. Tetapi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tidak mendengarkan
apa yang disampaikan Tuhan melalui nabinya. Mereka tetap membelakangi Tuhan, dan akhirnya mereka pun dikalahkan oleh musuh dan mereka ditawan sebagai umat yang terbuang, bahkan sebagai orang-orang yang diperbudak pada waktu itu. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini juga diakhiri dengan kalimat, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tentu di dalam hidup kita ini, kita sering sekali menanti-nantikan sesuatu. Apa itu? Misalnya kita telah berjanji kepada sahabat kita, atau sahabat kita berjanji kepada kita tentang hal-hal yang baik yang akan Dia berikan kepada kita. Pada saat kita menanti-nantikan hal tersebut, tentu kita akan penuh dengan semangat, tentu kita akan penuh dengan harap-harapan. Namun yang terjadi, kita sering dikecewakan oleh karena kita menanti-nantikan sesuatu yang tidak pasti dari seseorang, sesuatu yang tidak pasti dari dunia ini. Tetapi di sini bukan manusia, bukan dunia yang menjanjikan itu, tetapi Tuhan Allah sendiri, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh belas kasih. Dia mengatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi ini juga tidak hanya kepada bangsa Israel. Tuhan mau katakan kepada kita, umat yang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam hidup kita tentu sering sekali terjadi dualisme. Dualisme saya katakan, terkadang kita berharap kepada Tuhan, tetapi di satu sisi kita juga berharap kepada dunia ini dengan membelakangi Tuhan. Maka firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, berharaplah kepada Tuhan kita, karena Dia penuh kasih. Dia mau menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Jadi apapun yang kita impikan di dalam hidup kita, apapun yang kita mau harapkan di dalam hidup kita, datanglah, bersandarlah kepada Tuhan, nantikan kebaikan Tuhan. Tuhan akan mewujudkan itu, asal kamu hanya percaya, asal kamu hanya berharap kepada Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik, melebihi apa yang dapat diberikan oleh dunia ini. Dan itu juga yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia, apa yang Dia berikan? Dia memberikan dirinya sendiri, memberikan nyawanya, sehingga kita semua mempunyai harapan bahwa kelak kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita sedang bekerja, kita sedang sekolah, kuliah, teruslah berharap kepada Tuhan dan bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu di dunia maupun di sorga kelak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, di mana Tuhan sedang merancang dan bahkan Tuhan mau menunjukkan kepada kami belas kasih Tuhan. Karena itu kami sebagai umat percaya seharusnya hanya berharap kepada belas kasih Tuhan saja. Kasihani kami Tuhan, hantarkanlah setiap kami agar percaya dan berharap hanya kepadamu saja. Karena berharap kepada Tuhan adalah suatu hal yang pasti dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas belas kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam diri Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu kembali saudara-saudara, Tuhan memberkati.